dan juga Yoris Raweai, Anda bertiga harus berpikir baik-baik. Ada juga orang Papua selain Anda yang ada dalam tim yang sedang Anda bentuk, pansus untuk menentukan nasib bangsa Papua. Anda tidak merepresentatifkan kami semua. Anda tidak merepresentatifkan semua alam Papua. Anda tidak merepresentatifkan semua apa yang ada di Papua. Bagaimana Anda bisa sendiri pergi duduk di Jakarta untuk menentukan nasib kami? Anda sedang mengulangi sebuah proses yang salah pernah terjadi pada PPRA 69. Kami meminta dengan tegas, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami meminta dengan tegas untuk Philip Wamafma, Yoris Raweai, dan Freddy Numberi untuk stop melakukan manuver-manuver ke Jakarta untuk melanjutkan spesial otonomi tanpa melakukan koordinasi yang komprehensif terhadap seluruh rakyat bangsa Papua. Anda tidak punya hak berbicara atas nama kami. Anda tidak punya hak untuk berbicara atas nama seluruh rakyat bangsa Papua. Yang harus Anda nyatakan kepada Jakarta adalah, nyatakan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kabinet Pemerintah Indonesia bahwa membuka ruang demokrasi kepada rakyat Papua untuk menentukan pilihannya. Apakah rakyat Papua mau meminta melanjutkan spesial otonomi atau rakyat Papua ada pilihan lain? Kalau rakyat Papua memiliki sebuah pilihan lain untuk menentukan nasibnya sendiri, Anda tidak bisa melakukan penetrasi, tekanan-tekanan yang dimana membungkam ruang demokrasi bagi rakyat Papua. Itu hal yang dimana harus dimengerti dan dicatat oleh pemerintah Jakarta, karena kami melihat bahwa dalam hal ini pemerintah Jakarta sedang mendesain sebuah konflik yang berkepanjangan di Papua. Hal yang kedua, Indonesia masih memiliki utang yang besar terhadap rakyat Papua. Sejarah integrasi Indonesia masuk ke West Papua itu sejarah yang belum selesai. Papua sudah dideklarasikan kemerdekaannya berdasarkan resolusi UMM 1514. Pemerintah Belanda telah memberikan sebuah embrio yang kuat terhadap negara bangsa Papua, dan bangsa Papua dengan penuh kesadaran telah melahirkan sebuah manifesto negaranya dengan deklarasi 1 Juli 71 yang telah dirayakan oleh seluruh rakyat bangsa Papua kemarin. Integrasi Indonesia terhadap bangsa Papua yang dilakukan dari 1 Mei 1963 adalah cacat hukum. Karena New York Agreement lahir setelah resolusi umum 1514 yang dilahirkan oleh United Nations pada tanggal 14 Desember 65. Maka itu New York Agreement yang dimana dilakukan antara pemerintah Indonesia, Belanda, dan Amerika tanpa melibatkan orang Papua, semua adalah fail. Semuanya adalah ilegal yang terjadi di bangsa Papua. Maka itu kontrak karya 7 April 67 dan juga pelaksanaan PPRA 69 itu semua dilakukan di luar daripada prosedur yang demokratik. Maka itu untuk menentukan nasib bangsa Papua, yang kami lihat setelah Indonesia ada di Papua, pemberlakuan otonomi khusus dalam prosesnya, dalam input proses maupun juga dalam keputusan-keputusan itu tidak pernah melibatkan orang Papua. Di sini kesalahan Indonesia. Yang ketiga, Indonesia punya masalah di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda sudah menyatakan, Anda sudah admit, Anda sudah realize di United Nations Human Rights Council bahwa Anda mengatakan bahwa Anda akan menerima fact finding mission atau tim pencari fakta. Kunjungan dari Human Rights ini belum tiba sampai di Papua dari PBB. Masalah-masalah ini harus ada pihak ketiga ke Papua melihat masalah ini secara komprehensif, dan setelah itu kami bisa menuju kepada sebuah proses keputusan yang dimana Anda melakukan. Jadi spesial otonomi saat ini dimana mau ditekan dan diberikan kepada rakyat Papua, semua harus stop dulu. Indonesia membuka diri, rakyat Papua tenang membuka diri, dan juga kami mengundang pihak internasional masuk melakukan sebuah tim untuk mencari fakta di Papua. Sebetulnya ada masalah apa di Papua sampai setiap hari TPN tetap bisa menembak TNI, sampai setiap hari bisa ada pembantaian, pembunuhan, pencurian. Ada masalah apa? Ini harus ada pihak ketiga yang datang dari internasional untuk melihat masalah di Papua. Kami yakin bahwa Jakarta sendiri tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan masalah Papua. Buktinya apa?
kasus Biak berdarah, Paniai berdarah, kasus Wamena berdarah, kasus Abe Pura berdarah, belum pernah selesaikan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan semua kasus-kasus ini. Rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia dan rakyat Papua membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan semua konflik politik yang terjadi di bangsa Papua. Pemerintah Indonesia sudah terkesan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa Papua. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dan kabinet Anda harus mengerti bahwa Anda harus menyelesaikan masalah Papua di tingkat internasional atau melibatkan pihak internasional untuk menyelesaikan masalah Papua. Anda sendiri sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah Papua. Pesan terakhir kepada rakyat Papua. Jakarta mereka tahu kelemahan seluruh rakyat Papua, khususnya anggota-anggota DPR, MRP, gubernur dan segala macam. Jakarta tahu bahwa Anda rakus uang. Untuk itu keputusan pertama yang dilakukan oleh Pansus dan Mendagri, mereka mau meluncurkan uang. Ketika uang jalan, mereka akan menutup semua kebijakan-kebijakan yang positif untuk Anda lakukan. Untuk itu kami minta dengan hormat, ketika Anda menerima uang dan Anda melanjutkan pemberlakuan otonomi khusus bagi rakyat Papua, Anda akan tetap menjaga kolonialisme di Papua, akan tetap memicu konflik antara kami orang Papua dan juga antara Anda dan Jakarta. Untuk itu mulai saat ini, stop menerima setiap kebijakan untuk melanjutkan otonomi khusus, entah itu kebijakan dan pemberlakuan uang, pemberlakuan undang-undang otonomi khusus, kebijakan yang lain-lain. Mulai kali ini semua stop dan kita duduk bicara bersama-sama. Rakyat Papua harus percaya diri bahwa kami memiliki sejarah. Kami adalah sebuah bangsa. Kami mempunyai harga diri. Kami mempunyai martabat yang harus dihargai oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia termasuk kolonial Indonesia. Uang, pembangunan dan segala macam tidak akan pernah mengubah nasib kita. Akan tetap menjajah kita systematically. Mereka akan membunuh kita secara diam-diam dan mereka akan menghabiskan seluruh rakyat Papua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali Murtopo, bahwa dia tidak memerlukan manusia Papua di bumi Papua, tapi yang dia perlukan adalah hasil bumi. Ini akan terjadi. Ini merupakan impian Indonesia. Ini merupakan strategi Indonesia. Ini merupakan konstitusi Indonesia bagaimana untuk membunuh semua orang Papua. Mulai saat ini rakyat Papua harus kuat. Semua organisasi politik, organisasi perjuangan bangsa Papua harus semua kuat. Kami meminta kepada Jakarta untuk Jakarta melibatkan pihak internasional, duduk bersama rakyat Papua dan menyelesaikan semua kasus politik yang terjadi di tanah Papua. Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.